Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6 MI Azharul Ulum. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini mata pelajaran agama fikih. Fikih kali ini pertemuan kita yang pertama di semester 1 kelas 6 ya. Kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Kita berharap mudah-mudahan pandemi yang melanda negara kita ini cepat selesai dan kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka. Baik anak-anak, baca suratul Fatihah dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini lancar. Dan untuk absen nanti kalian absen di grup WhatsApp kelas ya. Al-Fatihah. Baik, siswa-siswi kelas 6, materi kita kali ini adalah tentang makanan halal dan menjauhi makanan yang haram. Menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Halal dan haram. Apa itu? Oke. Arti makanan halal, agama Islam telah memberikan aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, halal ya. Halal itu ada halal, misalkan ada makanan, ada halal secara zat, secara benda, ada halal secara cara. Misalkan gini, saya mempunyai satu potong roti, jelas roti itu halal dan tidak najis. Tapi bisa jadi haram kalau caranya mendapat roti itu misalkan dengan cara mencuri, itu bisa menjadi roti yang enggak halal atau haram. Makanya halal itu perlu kalian catat, ada dua macam kriteria, halal secara zatnya atau secara bendanya. Yang kedua, halal cara mencarinya atau memperolehnya. Kita tahu semua nasi itu halal apa haram? Halal. Tapi kalau misalkan nasinya itu kecampuran telek cecek misalkan, kan jadi haram. Atau tadi misalnya weci itu kan halal Pak, betul. Tapi lek ngendek di warung, wecinya jadi haram. Wecinya tetap halal, tapi haramnya itu disebabkan oleh cara memperolehnya tadi. Macam-macam makanan yang halal. Makanan yang halal itu macam-macamnya. Makanan halal menurut zatnya, menurut bendahnya. Ya, ini saya bahas dulu macam-macam makanan halal. Satu, makanan halal yang menurut bendahnya atau zat. Kalau saya bicara zat itu benda. Misalkan saya kasih contoh, pulpen. Zatnya mana? Ini pulpen. Nah, ini yang disebut zat itu bendahnya. Ya, makanan halal yang dalam kategori zatnya, bendahnya yang halal, yaitu makanan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yang pertama tadi, makanan yang halal itu makanan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Nah, jadi kalau yang nomor 2 ini makanan yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia. Misalkan gini, Pak, kerikil itu kan nggak haram, ya, kan nggak najis, betul. Aku tuku kerikil 1 kilo tak ganyang, tak makan, jadi haram enggak? Kalau menurut kriteria ini, kerikil kalau dimakan menjadi haram. Kenapa? Karena tidak bermanfaat bagi tubuh, bagi pertumbuhan atau bagi kesehatan manusia tidak ada manfaatnya. Cuilane genteng itu kan suci. Atau misalkan kayu itu kan suci Pak, suci. Saya juga dapat beli, nggak nyolong iya. Tapi kalau dimakan
Mudarat enggak ke badan. Ada efek buruknya enggak ke badan. Kalau ke tubuh kita itu ada efek buruknya, berarti itu masuk kategori makanan yang kalau dimakan haram. Apalagi kalau benda-benda yang tidak lazim dimakan jelas. Misalkan, Pak, narkoba Pak. Narkoba itu kan dikit Pak. Apapun bentuknya, yang namanya narkoba itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena itu efek buruknya ke tubuh, tidak bermanfaat bagi tubuh. Makanya kalian tidak usah coba-coba, tidak usah penasaran dengan yang namanya narkoba. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Nah, yang pertama tadi, makanan kriteria makanan halal menurut zatnya. Yang pertama tadi apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Dan yang ketiga, catat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Oke. Yang ketiga ini tidak merusak badan, akal, dan pikiran. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kalian itu makan dan minuman halal ya, Pak, saya minum bir, saya minum minuman beralkohol. Ke otak kalian itu bermanfaat apa enggak? Enggak kan? Orang mabuk itu ada manfaatnya apa enggak? Enggak kan? Lah kalau enggak ada manfaatnya dikategorikan makanan dan minuman haram. Misalkan saya mau makan makanan yang sebelum diproses ada racunnya itu. Gadung misalkan. Pak, saya mau makan gadung mentah, nggak diproses dulu. Efeknya gimana ke tubuh kamu? Oh, saya nanti geliyeng-geliyeng Pak. Saya hilang akalnya. Lah, itu menjadi kategori haram. Karena apa? Merusak badan dan pikiran. Nggak boleh. Makanan yang merusak badan dan pikiran nggak boleh. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Makanan yang halal itu yang nomor 4 tidak kotor. Misalkan Pak, mie sedap itu kan mie sedap sudah dimasak itu kan halal, betul. Lek rotonang peceren kotor jadi haram karena kotor. Efeknya ke badan tidak baik. Allah tidak suka makan tidak suka kotor gitu kan. Terus tidak najis. Saya terangkan di awal tadi, misalkan Saman punya nasi satu piring dengan kuahnya, misalkan makan dengan bakso misalkan, tapi kerutuan teleke cecek titik atau kerutuan teleke pitik misalkan. Meskipun bakso tadi itu halal, tapi kalau kejatuhan najis menjadi makanan yang haram. Haramnya kenapa? Haram karena kejatuhan najis. Tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Nah, kata-kata menjijikkan ini jangan salah paham. Misalkan gini, Pak, saya makan bekecot, saya tidak jijik, berarti kan halal. Saya makan cacing, Pak, tapi saya kan tidak jijik, berarti kan halal. Tidak seperti itu. Yang dimaksud tidak menjijikkan itu orang gilani nurute wong akeh. Tidak menjijikkan menurut orang banyak. Misalkan gini, oh cacing itu kan rata-rata orang gila. Sampai tok sing gak gila dimakan, berarti ya haram. Kenapa? Menurut manusia umumnya, menurut manusia normal, cacing itu menjijikkan. Nah, kalau makanan menjijikkan itu berarti haram. Misalkan ada di satu daerah itu ada keju disimpan beberapa tahun, baru kalau sudah ada belatungnya baru dimakan. Apa boleh? Tidak boleh. Kenapa? Menjijikkan. Kata orang mereka kan tidak menjijikkan, Pak. Ya, ukuran menjijikkan itu menurut ukuran manusia pada umumnya. Misalkan Saman ditanya gini, Saman nang set itu ada orang 10 ditanya, set itu Saman jijik apa enggak? Uget-uget itu. Satu jijik Pak. Yang 9 jijik semua. Yang satu enggak Pak, biasa buat tak gela mangan. Nah, apakah yang satu ini tadi dihalalkan? Enggak. Kenapa? Karena menjijikkan secara manusia umumnya berarti dikategorikan menjijikkan.
Oke, tadi yang A, yang B, makanan halal menurut cara memperolehnya. Tadi makanan halal menurut zatnya, menurut bendahnya. Sekarang yang kita bahas adalah makanan yang halal menurut cara memperolehnya. Cara golek. Saya sebut tadi, weci itu halal. Tapi kalau weci ini ngentit, wecinya tetap halal, caranya yang haram. Terus wecinya, yo katut haram. Ya. Makanan yang halal menurut cara memperolehnya adalah diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah sebagaimana firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Maksudnya gini. Cara yang batil kalau di sekolahan itu di madrasah, misalkan kalian sudah tatap muka bertemu, kancane nggawa jajan di tas. Kamu ambil di tas itu dengan diam-diam atau mencuri, berarti itu kan dengan cara batil, dengan cara jelek, itu masuk kategori haram. Makanannya haram. Haram dengan cara apa? Dengan cara memperolehnya tadi. Dengan cara yang batil. Misalkan, Pak ada jambret bakso misalkan. Bakso kan halal, halal. Tapi caranya jambret. Caranya apa? Caranya batil. Berarti meskipun baksonya halal, tapi kalau oleh jambret, oleh nipu kancane, oleh ngapusi kancane, baksonya jadi haram. Haram kenapa? Haram cara memperolehnya. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba sebagaimana dijelaskan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Maksudnya riba itu apa? Riba itu menambahkan nilai nominal dengan nominal yang sebenarnya. Misalkan, Mbak sampean gak duwe duit ta? Oh ndak, Dek. Nyo, tak utangi 10.000. Tak utangi 10.000, meneh sampean lek nyaur nang aku 11.000. Bungae 1.000. Lah, yang 1.000 itu loh tadi harta riba. Nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Oke, karena materi kita singkat, saya lanjutkan sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Manfaat makanan halal adalah: satu, terhindar dari murka Allah. Jelas, kalau kita makan makanan yang baik dan halal, insya Allah tidak murka. Pasti tidak murka. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang baik. Makanan yang baik itu tidak harus mahal. Misalkan gini, Pak, berarti kalau makan pizza, makan burger, makan fried chicken, itu sehat ya Pak? Baik ya Pak? Iya. Kalau misalkan orang tuanya nggak mampu, kolup pun, sayur pun, ya baik. Baik tadi, di atas keterangannya apa? Halal tadi, halal itu ndak harus mahal, ndak harus bagus, sederhana pun yang penting halal. Misalkan, makan pizza tapi oleh ngentit, itu buruk. Lebih baik makan daun singkong sama nasi, asal itu halal. Jadi ukuran makanan baik itu menurut Al-Quran bukan hanya makanannya saja yang baik, yang bergizi, tapi cara memperolehnya juga harus baik. Akan diberi rezeki yang halal yang dilipat gandakan oleh Allah, insya Allah, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Baik, ini untuk anak-anak. Kenapa Islam itu sangat detail dalam mengajari umatnya? Maksudnya Islam itu sangat detail gimana Pak? Di ajaran agama Islam di fikih itu, mulai dari cara kita bangun tidur, cara kita mandi, cara kita istinja atau cara kita cebok itu kan semua diatur di fikih.
Ada petunjuknya. Kenapa kok seperti itu? Ini menandakan kalau agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Bahkan cara batuk pun, cara menutup ketika kita batuk sudah diajarkan dalam Al-Quran. Diajarkan dalam Islam maksud saya. Misalkan kalau batuk nutup mulut itu kan tidak boleh seperti ini. Ini contohnya, tidak boleh. Ini tangan kanan saya. Kalau di HP kalian mungkin tangan kiri. Seperti ini tidak boleh. Yang baik kalau batuk bersin ditutup pakai tangan kiri dan di punggungnya. Ini ajaran Rasulullah. Gini. Kalau gini kok nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Telapak tangan kita ini penuh dengan kuman. Karena buat pegang segala macam ya. Baik, anak-anak, itu tadi materi singkat yang saya sampaikan, mata pelajaran fikih. Kalian rangkum, tidak ada soal ya, cukup kalian rangkum, kalian ambil poin-poinnya, tulis di buku mata pelajaran fikih kalian, kalian foto dan kalian kirimkan di grup kelas. Kalau ada pertanyaan, bisa japri ke saya atau ditanyakan di grup. Lebih baik ditanyakan di grup biar semua tahu ya. Oke, anak-anak kelas 6 saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.